Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyuni dari SMP Negeri 3 Ngampra. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Di sini ada rekan saya, Ibu Fatimah. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Ngampra. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Bu Ari. Gimana kabarnya Bu Fatimah? Alhamdulillah Bu Ari. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Fatimah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Jadi nanti sebelum saya masuk mengikuti pembelajaran di kelasnya Bu Fatimah atau yang sering kita sebut sebagai supervisi kelas, kita akan mengadakan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praobservasi kali ini adalah untuk persiapan awal ya Bu Fatimah, supaya nanti pada saat melakukan pembelajaran Bu Fatimah sudah siap ya, sudah percaya diri sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa. Namun dalam percakapan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bu Fatimah. Baik Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Fatimah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Fatimah? Oke. Baik, terima kasih Bu Ari untuk pertemuan besok, karena besok itu adalah pertemuan kedua setelah kemarin kita mengadakan tes diagnostik. Insya Allah pembelajarannya adalah materi pertama, yaitu tentang hakikat sains, di mana tujuan pertamanya adalah siswa dapat menyebutkan jenis-jenis atau cabang-cabang ilmu sains. Kemudian siswa juga dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi tentang sains dengan penelitian yang sama. Itu tujuannya. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran besok. Baik, jadi ada dua tujuan ya Bu Fatimah yang ingin dicapai. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Fatimah. Iya. Bagaimana area pengembangan diri yang ingin dicapai oleh Bu Fatimah pada saat nanti proses pembelajaran? Iya, saya akan coba area pengembangannya di pembelajaran diferensiasi untuk produk ya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya saya akan coba di bertanggung jawab, di mana nanti anak diminta bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam menentukan produk yang akan mereka ambil, seperti Baik, itu. jadi untuk area pengembangan yang ingin diobservasi nanti adalah diferensiasi produk dan juga untuk pembelajaran sosial emosional khususnya di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu Fatimah, saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang sudah Bu Fatimah susun, mulai dari strategi pembelajaran atau modelnya atau metode pembelajaran. Iya, modelnya insya Allah akan menggunakan model inquiry. Kemudian strateginya anak-anak dengan berdiskusi, kemudian berkelompok, kemudian mereka juga akan berkunjung ke kelompok-kelompok lain gitu ya. Dengan berkunjung insya Allah mudah-mudahan anak menemukan materi yang disampaikan besok. Kalau boleh tahu medianya yang digunakan apa saja Bu? Media pembelajarannya? Media pembelajaran yang digunakannya itu adalah LKPD, kemudian ada teksnya juga gitu, ada itu. LKPD dan ada teks materinya juga teks materi. Iya, baik. Gitu. Nah, kapan nih pembelajarannya akan dilakukan, Bu Fatimah? Iya, insya Allah pembelajarannya untuk rencana pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, gitu ya, pada hari Jumat tanggal 26 Juli besok. Terus kelasnya akan memakai kelas atau akan masuk ke kelas 7H pada jam ketiga dan jam keempat. Oh iya, baik. Jadi nanti saya akan datang ya ke kelas Bu Boleh, Fatimah dengan senang hati. besok hari Jumat ya, Iya. jam ketiga 4 di kelas 7H. Nanti juga saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas pada saat proses pembelajaran yang Bu Fatimah lakukan. Baik Bu. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu Fatimah, apa yang Bu Fatimah dapatkan dari percakapan praobservasi kita kali ini? Iya, dengan adanya percakapan praobservasi ini harapannya apa yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik ketika pembelajaran di dalam kelas gitu, seperti itu harapannya. Baik, terima kasih ya Bu Fatimah. Sama-sama sudah Bu meluangkan Ari. waktu untuk melakukan percakapan praobservasi. Sampai bertemu besok di kelas. Iya, baik, ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam. Sains, ilmu sains tentang relativitas
Kreativitas apa? Sains. Luar biasa. Tentang cahaya. Tepuk tangan dulu dong, kelas ke-7 Kak. Luar biasa ya. Oke, kalau yang satunya lagi, siapa beliau? Indonesia, Presiden ketiga Indonesia. Iya, ilmuwan tentang apa? Pesawat. Oke, luar biasa ya. Nah, nanti Ibu minta kalian berkelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan 2 lembar. Yang satu lembar ilmuwan yang harus kalian pelajari. Di sini ada 2 ilmuwan, kalian pelajari berkelompok. Kemudian lembar kedua ada pertanyaannya. Ya, lembar kedua ada pertanyaannya. Kalian cukup setelah kalian berkelompok berdiskusi mempelajari ini, kemudian jawab pertanyaan nomor 2 ini. Bisa dipahami? Setiap kelompok ilmuwannya berbeda. Ya, setelah atau jawaban kalian dijawabnya nanti di sticky note ini. Ya, yang 4 pertanyaan tadi jawab di sini. Kemudian kalau sudah beres tempel di tembok. Setelah itu kalian tempelnya jangan berdempetan, agak jauhan. Kelompok 1 misalnya, kelompok 2 berjauhan. Nanti kalian langsung keliling melihat pekerjaan temennya. Jadi secara tidak langsung hari ini kalian akan mengenal 18 ilmuwan yang kalian pelajari. Bisa dipahami sampai situ? Oke ya. Mungkin supaya kalian lebih ini, kita lihat sedikit aja. Mudah-mudahan nanti kalian pernah lihat pernah lihat di YouTube, hanya sekilas saja. Mudah-mudahan termotivasi. Ternyata tidak hanya orang yang sudah dewasa yang menjadi ilmuwan. Cuman sayang Ibu lupa untuk speakernya. Nih, seorang anak kecil, ilmuwan cilik disebutnya juga, yang ternyata bisa menemukan sumber listrik dari pohon kedondong. Tahu kedondong? Rasanya apa? Asam. Pohonnya asam nggak ya? Ternyata bisa menghasilkan energi listrik. Ini orangnya, Naufal Rizik kalau nggak salah namanya ya. Kayak kita kan orangnya ya. Nah, mungkin nggak Bu saya jadi seperti ini? Sangat amat mungkin, asal mau belajar dan punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Ini ya. Nah, nanti video detailnya kalian boleh cari, boleh searching gitu kan. Seperti apa sih, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Untuk pembagian kelompoknya, barisan 1 melihat ke belakang, barisan 3 melihat ke belakang gitu ya. Kemudian yang kanan kiri langsung bergeser ke kanan dan ke kiri. Cara duduknya, kalian kalau Bu saya mau bosen di meja, boleh di depan, boleh di luar juga boleh. Yang penting nyaman. Siap kira-kira? Oke, hitungan ketiga sudah dalam kelompok. 1, 1,5, 2. Ini ya sambil Ibu bagiin coba.
sudah mempelajari yang di kelompok 2 ilmuwan, kemudian kalian berkunjung ke kelompok lain. Ada pemahaman baru nggak? Ada. Oke. Berarti kalian tentang ilmuwan bertambah hari ini wawasannya. Ibu pengen tanya, atau boleh satu orang perwakilan dari kelas 7K, siapa yang mau menyampaikan? Bu, hari ini saya belajar tentang ini, saya jadi tahu ini. Boleh angkat tangan satu orang mewakili temannya. Yuk. Yuk, boleh? Neng mau ke depan? Siapa? Yuk. Mau? Yuk. Yang pertama ada ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Dia menemukan bola lampu yang manfaatnya untuk menerangi ruangan atau ruangan yang gelap. Oke. Yang kedua Nelson Chelius, dia menemukan juga LED dan membuat laser. Oke. Oke, gimana perasaannya hari ini setelah belajar IPA? Senang. Menambah wawasan jadi tahu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat temennya ya. Oke, dari kegiatan hari ini, mulai dari pengertian sains, cabang-cabang ilmu sains, kemudian ilmuwannya siapa, kalian buat satu rangkuman. Rangkumannya boleh berupa catatan biasa, boleh berupa kalian mungkin di SD sudah mengenal atau belum namanya mind mapping, nanti boleh searching, atau boleh dalam bentuk poster. Saya mah Bu nggak gambar, dan senangnya gambar, boleh. Atau Bu saya mah mau jadi kayak pembawa acara, bercerita kayak barusan, mulai dari sains itu apa, cabang ilmu sains itu apa, kalian di video, paham ya? Bercerita kayak barusan cuman di video kan. Atau kalian boleh dalam bentuk, Bu saya mau pakai aplikasi nih, saya pinter aplikasi Canva misalnya dalam bentuk poster, boleh. Paham kira-kira? Tugasnya pilih silahkan maunya mana kalian. Yang penting apa yang kita pelajari hari ini dari mulai pengertian sampai ilmuwan kalian rangkum jadi satu. Ya, Bu saya mah senangnya mencatat tulisannya bagus, boleh banget. Paham? Kira-kira siap dikumpulkan pertemuan sama Ibu lagi hari apa? Hari Kamis, seminggu kemudian ya. Ibu mau kalian pikirkan, oh saya mah akan lebih bisa dibuat poster misalnya. Oke, apa? Ada pertanyaan? Satu orang satu. Ya, satu orang satu itu nilai perorangan, yang di depan ini adalah nilai kelompok. Ada pertanyaan dulu? Oke. Di buku IPA saja. Ya, kalau misalnya Bu saya mau di aplikasi, nggak mau di print, nggak bisa di print Bu, boleh ke Ibu dikirim. Ya, jadi nggak usah di print. Kalau nggak susah ngeprint misalnya gitu. Kalau Bu udah berbentuk print misalnya, boleh juga. Ya, boleh banget di buku juga. Ada lagi? Kira-kira bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, insya Allah kita hari Kamis ketemu dengan laboratorium materi baru. Silakan di rumah kalian baca-baca dulu ya, baca-baca tentang materi selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada, Ibu tunggu tugasnya minggu yang akan datang. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Berarti pembelajaran IPA beres untuk pertemuan kedua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Bu Ari. Iya, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah melaksanakan observasi kelas. Iya betul. Bagaimana Bu Fatimah perasaannya? Tadi sudah melakukan observasi kelas bersama saya tadi di kelas. Alhamdulillah Bu Ari tadi merasa senang, terus mungkin lebih merasa percaya diri karena kemarin sebelumnya kita sudah ada perencanaan dulu. Jadi tadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah ya. Jadi Bu Fatimah tadi sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas sudah merasa percaya diri dan senang ya. Iya, betul. Kemudian selanjutnya Bu Fatimah boleh nggak diceritakan lagi area pengembangan yang ingin Bu Fatimah capai dan langkah-langkah apa yang tadi sudah Bu Fatimah lakukan di kelas? Iya.
kemarin sesuai perencanaan pengembangannya ada 2, yaitu pedagogik untuk pengembangan berdiferensiasi produk, kemudian untuk pengembangan sosial emosionalnya yaitu untuk bertanggung jawab ya. Nah itu sudah dilaksanakan tadi ketika anak diminta untuk membuat produk di akhir pembelajaran. Terus untuk sosial emosional bertanggung jawabnya sudah dilaksanakan ketika mereka berdiskusi. Iya, baik. Kemudian sejauh mana sih pencapaiannya tadi untuk area pengembangan yang ingin Bu Fatimah capai? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau bagaimana? Bisa diceritakan? Iya. Kalau tadi bertanggung jawab sudah terlihat, alhamdulillah sudah berhasil. Mereka ketika berdiskusi sudah terlihat mereka bertanggung jawab. Untuk produk mudah-mudahan karena itu dikerjakan di rumah insya Allah berhasil, tapi insya Allah akan ditingkatkan lagi sih seperti itu. Baik, kemudian selama tadi proses pembelajaran nih, ada nggak kekurangan atau kendala yang Bu Fatimah alami? Iya, tadi saya rasa kekurangannya ketika pengelompokan. Karena kelas itu adalah kelas gemuk sehingga ketika pengelompokan agak sulit, tempatnya yang yang kurang luas gitu ya, itu anak-anak sehingga sulit bergerak gitu, sulit bergerak anak-anak. Kemudian ada alat yang saya lupa gitu, tadi lupa nggak bawa speaker gitu, seperti itu Bu Ari. Jadi ada 2 kendala tadi ya, yang pertama betul. dari karena kelasnya gemuk, jadi untuk pengelompokannya agak sedikit susah, kemudian ada tadi lupa teknis ya dari alatnya betul, ya. Baik, betul, nah Bari. menurut Bu Fatimah apa sih yang akan Bu Fatimah lakukan nih untuk menanggulangi kendala tersebut gitu supaya tidak terulang lagi pada pembelajaran selanjutnya? Iya gitu. betul. Paling untuk alat saya harus persiapannya lebih apalagi ya, mungkin sebelumnya sehari sebelumnya sudah dipersiapkan, sudah ada di meja sehingga tidak lupa seperti itu. Untuk pengelompokan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa disiasati, anak-anak tidak harus di kelas, jadi mereka boleh berkelompok di luar sehingga anak lebih leluasa untuk bergerak seperti itu insya Allah Bari. Nah selanjutnya kapan nih rencana tadi yang akan Bu Fatimah lakukan, rencana untuk menanggulangi masalah tadi, kapan nih akan segera dilakukan oleh Bu Fatimah kira-kira? Iya, insya Allah Bu Ari secepatnya ketika pembelajaran yang akan datang. Jadi langsung ya, gercep langsung gercep. akan dilakukan. Iya gitu. betul. Nah Bu Fatimah butuh dukungan dari siapa saja yang bisa mendukung rencana yang akan Bu Fatimah lakukan, dan bentuk dukungannya kira-kira seperti apa gitu? Iya, untuk untuk dukungan insya Allah dari semua guru kita perlu dukungan, kemudian dari siswanya juga gitu kan, seperti itu. Paling dukungannya dari situ juga. Bisa diceritakan bentuk dukungannya seperti apa? Bentuk dukungannya mungkin guru ketika saya lupa mengingatkan juga gitu ya. Jadi saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan. Ketika anak juga mungkin ketika diminta untuk silahkan bergerak di tempat yang mereka sukai, mereka langsung bergerak. Itu juga bentuk dukungan dari anak-anak. Baik. Jadi tadi sudah ditemukan ya Bu Fatimah solusinya, kemudian Bu Fatimah tadi juga sudah akan melakukan perencanaan, akan dilakukan sesegera mungkin. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Sama-sama, untuk Bu Ari. percakapan pasca observasi saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih tadi sudah mengizinkan saya untuk masuk ke kelas Bu Fatimah mengikuti pembelajaran yang Bu Fatimah lakukan. Sama-sama Bu Ari, terima kasih masukannya. Sami-sami. Mangga Bu Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.